Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan PAI ketiga kali ini, kita akan membahas tentang penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian serta hikmahnya, yang termasuk dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Di surat Ar-Rahman ayat 33 kita sudah mengetahui tentang isi kandungannya, yaitu di mana kita harus senantiasa menuntut ilmu karena ilmu pengetahuan itu penting untuk kehidupan umat manusia. Dan dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, benda-benda yang ada di bumi. Adapun hal tersebut semua itu bisa dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama manusia memiliki yang namanya akal. Seperti hadis riwayat Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam atau setiap orang muslim. Maka dari itu wajib kita untuk menuntut ilmu. Adapun kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu di mana Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian? Karena dengan berilmu dan beriman kita akan kuat. Maka dari itu kita jangan sampai hanya sekedar berilmu tapi tidak beriman, atau beriman tidak sekedar berilmu. Karena apabila kita beriman tapi tidak berilmu akan lemah, sedangkan berilmu tapi tidak beriman akan sesat. Makanya harus dua-duanya seimbang. Nah, setelah kita mempelajari isi kandungan, kita akan mempelajari tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan atau perilaku untuk menuntut ilmu. Nah, seperti kita ketahui, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita itu harus tahu dulu tentang adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Yang pertama, yaitu kita harus ikhlas. Ikhlas ketika kita menuntut ilmu, jangan ada paksaan. Kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, selain itu juga kita juga mesti berhias dengan akhlak mulia. Ketika sudah kita berilmu, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berhias dengan akhlak mulia. Yang kelima adalah bersikap bijaksana. Kita itu harus bijaksana, terutama kita sudah memiliki ilmu. Yang keenam adalah menghormati ulama. Jangan sampai kita tidak menghormati ulama-ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama pewaris Nabi, itu merupakan yang mesti kita ikuti dengan baik. Nah, selain itu juga kita mesti mengamalkan yang namanya ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita dapat itu hanya kita hafalkan tapi kita tidak amalkan. Maka dari itu kita harus selalu mengamalkan ilmu yang kita dapat, walaupun hanya sebesar biji zarah. Yang selanjutnya, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu kita akan gemar membaca buku, karena buku adalah jendelanya ilmu. Terutama kalau kita selalu membaca Al-Quran ya, di sana banyak sekali sumber ilmu yang akan kita dapat. Yang selanjutnya adalah gemar mencari tahu. Senang mencari tahu hal-hal yang baru yang akan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dengan kita memiliki ilmu, terutama kita mempunyai rasa ingin tahu, kita akan mengembangkan ilmu pengetahuan yang akan kita miliki. Selanjutnya, tetap berpegang teguh pada agama Islam. Karena dengan kita berpegang teguh pada agama Islam, insya Allah kita akan selamat. Yang selanjutnya, yang keempat adalah rendah hati, di mana
apabila kita rendah hati, kita tidak sombong dengan ilmu, insya Allah ilmu yang kita dapat akan barokah. Yang kelima adalah berperilaku sopan dan santun. Apalagi ketika situasinya di dalam kelas, kita harus sopan dan santun terhadap guru. Selain itu juga apabila kita mempunyai orang tua di rumah, orang tua di rumah juga harus kita perlakukan dengan sopan dan santun. Karena kalau kita tidak berperilaku sopan dan santun ketika menuntut ilmu kita tidak akan mendapatkan ilmu, malah kita akan mendapat celaka. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada hikmah dari menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah kita akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Selain itu juga kita akan dikaruniai oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disampaikan kepada orang-orang yang berilmu dan beriman. Nah, selain itu juga untuk menjadi seorang yang berilmu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena sebaik-baiknya orang muslim adalah yang berilmu dan beriman. Selanjutnya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Seperti halnya amal jariyah ya, amal jariyah. Kalau kita mempunyai ilmu terus kita sampaikan walaupun hanya satu ayat dan terus disampaikan oleh anak didik kita atau orang yang kita ajarkan ilmunya, insya Allah ilmu itu, apalagi ilmunya yang baik, akan mendapatkan pahala yang terus berlimpah, yang terus mengalir sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah termasuk golongan fisabilillah. Menuntut ilmu juga merupakan sebuah kewajiban dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang berperang, ada beberapa kelompok yang berperang, ada juga beberapa kelompok yang menuntut ilmu. Jadi tidak hanya semua disuruh untuk berperang oleh Rasulullah, akan tetapi sebagiannya disuruh untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu Al-Quran, ilmu fikih, hadis, dan sebagainya. Gitu. Lalu selain itu juga termasuk di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan berjanji, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman. Dengan kita bisa menerapkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan memiliki kepercayaan dan mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini apabila kita memiliki ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah mendapatkan cahaya hidup. Ya jelas, hidup akan lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih bermaslahat gitu ya untuk sesama. Maka dari itu, Bapak harapkan kepada soleh-solehah untuk memiliki rasa untuk lebih ingin tahu, untuk menuntut ilmu, baik itu agama, ilmu dunia gitu ya. Karena dengan kita menuntut ilmu, insya Allah kita akan bisa selamat dunia akhirat. Bapak harap dengan kejadian saat ini, terutama ketika kita sudah mengetahui tentang manfaat penerapan perilaku menuntut ilmu dan hikmah menuntut ilmu, kita dapat mengetahui dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena sangat penting untuk menuntut ilmu. Soleh-solehah, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk penjelasan penerapan perilaku menuntut ilmu dan hikmah menuntut ilmu.
Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi selalu semangat untuk menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Allahumma fiqhil methodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.